Kerajaan Silla sering dikenang sebagai salah satu kerajaan yang berhasil menyatukan semenanjung Korea. Namun, di balik kejayaan itu, ada satu kelompok elit yang hingga kini masih diselimuti aura legenda. Mereka dikenal sebagai Hwarang, sekelompok pemuda bangsawan yang tak hanya mahir bertempur, tapi juga terkenal karena ketampanan, kecerdasan, dan disiplin mereka. Hwarang lahir pada masa kerajaan Silla yang berdiri sejak 57 sebelum Masehi hingga 935 Masehi. Anggotanya dipilih sejak usia muda dari keluarga-keluarga bangsawan untuk menjalani pendidikan dengan standar yang sangat tinggi. Mereka dipersiapkan menjadi calon pemimpin, pejabat negara, sekaligus prajurit elit yang akan menjaga masa depan kerajaan. Meski sering digambarkan sebagai pasukan militer semata, banyak sejarawan menilai peran Hwarang jauh lebih luas. Organisasi ini juga menjadi tempat pendidikan moral, spiritual, hingga kepemimpinan bagi para pemuda Silla. Dengan kata lain, Hwarang merupakan perpaduan antara akademi, komunitas keagamaan, dan sekolah militer. Nama Hwarang sendiri berasal dari dua kata, yaitu Hua yang berarti bunga, dan Rang yang berarti pemuda atau laki-laki. Tak heran jika kelompok ini kerap diterjemahkan sebagai pemuda berbunga atau kesatria berbunga. Julukan tersebut bukan sekedar kiasan. Catatan sejarah menyebut para anggotanya memang sangat memperhatikan penampilan. Mereka mengenakan pakaian mewah, menggunakan kosmetik, bahkan membakar dupa, sehingga tubuh mereka selalu harum ketika berpapasan dengan masyarakat. Gambaran itulah yang membuat Hwarang sering diangkat dalam drama Korea modern sebagai sosok pemuda tampan dan karismatik. Namun, di balik citra tersebut, sebenarnya kehidupan mereka jauh lebih keras dibandingkan yang sering ditampilkan di layar kaca. Masalahnya, sumber sejarah yang secara langsung membahas Hwarang sangat terbatas. Menurut penulis sejarah Woo Ming-ren, sebagian besar informasi yang kita miliki saat ini berasal dari karya-karya sekunder yang mengutip dokumen asli yang telah hilang di telan waktu. Akibatnya, hingga sekarang, para sejarawan masih memperdebatkan fungsi sebenarnya dari organisasi ini. Beberapa catatan menyebut, Hwarang didirikan pada abad ke-6 Masehi sebagai penerus organisasi perempuan bernama Wonha atau Bunga Asli. Kelompok tersebut dipimpin oleh dua perempuan, Nammo dan Junjeng. Namun, organisasi itu tidak bertahan lama setelah persaingan di antara kedua pemimpinnya berakhir dengan pembunuhan Nammo oleh Junjeng. Setelah Junjeng dihukum mati, Wonha pun dibubarkan. Tidak lama kemudian, Raja Silla memutuskan membentuk organisasi baru dengan konsep yang serupa. Tetapi kali ini seluruh anggotanya berasal dari kalangan bangsawan laki-laki. Tujuannya adalah mencari pemuda-pemuda paling bertalenta untuk dipersiapkan menjadi tulang punggung pemerintahan dan pertahanan kerajaan. Strategi itu terbukti berhasil. Banyak tokoh besar Silla yang memulai perjalanan hidupnya sebagai anggota Hwarang. Salah satunya adalah Jenderal Kim Yushin, panglima legendaris yang memainkan peran penting dalam penyatuan tiga kerajaan Korea. Kepemimpinannya membantu Silla mengalahkan kerajaan pesaing seperti Baekje dan memperluas pengaruhnya di semenanjung Korea. Meski dikenal sebagai prajurit, keseharian Hwarang tidak hanya diisi latihan perang. Mereka juga belajar filsafat, etika, sastra, hingga agama. Ajaran yang mereka pelajari merupakan perpaduan antara Buddhisme, Konfusianisme, Taoisme, dan kemungkinan juga tradisi perdukunan lokal yang telah berkembang di Korea jauh sebelum masuknya agama-agama tersebut. Selain belajar di dalam ruangan, para Hwarang juga sering melakukan perjalanan ke pegunungan, sungai, dan tempat-tempat yang dianggap suci. Di sana mereka bernyanyi, menari, bermeditasi, sekaligus memperkuat hubungan antar sesama anggota. Dalam kehidupan mereka juga, berlaku sebuah kode etik yang dikenal sebagai 5 hubungan atau 5 perintah Hwarang, yang disusun oleh seorang biksu bernama Wongguang. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman hidup setiap anggota, yaitu setia kepada raja, berbakti kepada orang tua, menjaga kesetiaan terhadap sahabat, tidak mundur di medan perang, dan tidak membunuh tanpa alasan yang benar. Kombinasi pendidikan moral, latihan militer, dan pembentukan karakter inilah yang membuat Hwarang menjadi salah satu institusi paling berpengaruh dalam sejarah Silla. Namun, seiring berjalannya waktu, kejayaan Hwarang perlahan memudar. Organisasi ini akhirnya menghilang bersama berakhirnya kerajaan Silla dan hanya tersisa dalam catatan sejarah. Namun demikian,
nama Hwarang tidak benar-benar hilang. Kebangkitan nasionalisme Korea pada abad ke-20 ditambah ditemukan kembali manuskrip The Chronicles of the Hwarang pada dekade 1980-an, membuat minat terhadap kelompok ini kembali meningkat. Warisan mereka pun masih terasa sampai sekarang. Salah satu pola dalam Taekwondo diberi nama Hwarang sebagai bentuk penghormatan terhadap para kesatria muda yang pernah menjadi simbol keberanian, disiplin, dan kehormatan di kerajaan Silla. Dari sejarah hingga budaya populer, Hwarang tetap dikenang sebagai salah satu ikon yang paling menarik dalam perjalanan panjang peradaban Korea.